dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Percaya selalu di dalam Tuhan, pasti ada jalan. Jaminan kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, walaupun ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur, membawa kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan atas setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, selalu sampai dengan saat ini kami boleh ada Tuhan. Semua ini karena berkat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
di atas puji-pujian kami. Mari siap puji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom Bapak Saudara. Shalom. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan memuji Tuhan. Ku kan terbang tinggi. Firman Tuhan bagikan itu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu untuk setiap hari. Ku menantikanmu di kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu ku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kata dengan iman, firman-Mu, firman Tuhan, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu. Setiap hari kami menantikan, ku menantikan di kekuatan baru. Di awan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya aman di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih rahmat anugerah. Dan kesempatan hari ini kami boleh berada di tempat kami masing-masing untuk kami berdoa, memuji, menyembah, dan bahkan kami boleh memberikan persembahan kami. Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan yang kami bawa ini untuk pekerjaan-Mu. Biarlah diberikan rahmat kasih, berkat-berkat yang tercurah dari surga menyertai atas yang kami. Terima kasih Bapa. Kami dengan iman dan percaya berikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan turun ke atasmu, anugerah besar melimpah di hidupku, dengan setia selalu baru berkat yang mengalir di dalam
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh suatu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk memuji, muliakan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Siap Tuhan, ubah bentuk surut dengan kehendak dan rencana-Mu. Hidup di kebenaran.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Mei. Karena itu mari kita sama-sama menopang, mendukung teman-teman kita yang ulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing, doakan samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Kita akan sama-sama berdoa untuk teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada bulan Mei ini. Kami percaya saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka boleh dituntun, dibimbing, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mereka telah diberkati sejak dari dalam kandungan, waktu lahir, bahkan sampai hari ini boleh ada dalam kondisi baik, kondisi sehat karena berkat-Mu. Karena itu kami mohon berkat pengurapan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur panjang ada di dalam tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu. Dalam nama Yesus, berkat-berkat rohani dan jasmani melimpah dalam hidupmu. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan, bersyukur engkau sudah mendengar doa kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu menuntun, membimbing, menguatkan, menghibur, menyembuhkan, memberikan pengharapan kepada kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Baik, melalui kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Amin, saudaraku. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jaminan kemenangan. Sekali lagi renungan firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema jaminan kemenangan. Nah, saya akan membacakan ayatnya, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat 58, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini jelas berbicara kepada kita tentang kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup kita itu sebetulnya satu kehidupan yang dipenuhi dengan anugerah, dipenuhi dengan sukacita, karena saudara dan saya dipanggil dan dipilih dalam Yesus Kristus, sudah diberikan kepastian tentang jaminan kemenangan menghadapi kehidupan. Yesus sudah berjuang, Yesus sudah berkorban, Dia sudah menderita sengsara, Dia sudah melakukan semua bagian yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Tetapi saudaraku, seringkali kita sebagai orang yang percaya tidak menyadari bahwa kita sudah diberikan jaminan untuk hidup di dalam kemenangan. Karena itu Alkitab berkata, saudara dan saya di dalam Yesus itu lebih daripada pemenang. Karena apa? Yesus sudah berjuang untuk kita sekalian. Saudara dan saya tidak menikmati hasil karyanya, perjuangannya, pengorbanannya. Semua Dia lakukan. Yang pertama karena ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Yang kedua karena kasihnya kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kehidupan yang terus-menerus kalah menghadapi keadaan hidup, tetapi saudara dan saya menjalani kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena apa? Kemenangannya sudah dijamin oleh Tuhan.
Nah karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang diberikan jaminan kemenangan dalam hidup kita? Ada 3 hal yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita, yang merupakan cara mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang merupakan sebagai akibat jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat ini jelas, saudaraku, di dalam ayat berikutnya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdiri teguh. Amin, saudaraku. Orang Kristen itu harus mantap di dalam sebuah keyakinannya bahwa dia sudah menerima jaminan kemenangan, dan sebagai tanda bahwa dia sudah menerima jaminan kemenangan, dia memiliki sikap hidup yang jelas. Dia berdiri teguh. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan situasi dan keadaan. Bahkan sekalipun situasi sekarang secara manusia, saudaraku, bangsa kita, daerah kita, bahkan ini melanda seluruh dunia, kondisi tidak menentu karena wabah COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita mau melakukan bagian kita. Apapun yang terjadi, kata saudara dan saya sudah diberikan jaminan kemenangan. Ayo kita berdiri teguh. Saya akan membacakan ayatnya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada Yosua setelah sekian lama sebelumnya. Yosua sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah sebuah kepastian yang Allah sudah rancang cukup lama. Tetapi pada waktu mau menikmati, mau melangkah, mau mengalami, mau menjalani, dan mau berada di daerah itu, saudaraku, tantangan dari sana sini itu muncul. Bisa tantangan dari dalam, tetapi juga bisa tantangan dari luar. Karena itu Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua kuat hatinya, supaya Yosua teguh, tidak kecut, tidak tawar. Jadi berdiri teguh itu berbicara tentang sikap hati di hadapan Tuhan, sikap hati terhadap keadaan, sikap hati terhadap masalah. Kalau Yosua pada waktu melihat kondisi Kanaan, di mana ada Bani Enak, orang-orang yang perawakannya tinggi besar, orang-orang yang kelihatannya lebih hebat daripada orang Israel, pada waktu mau masuk ke sana, meragukan Tuhan, tidak yakin dengan penyertaan Tuhan, tidak yakin dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sudah dipastikan pasti tidak berani melangkah, tidak berani maju, bahkan ada kemungkinan orang Israel akan mengalami kekalahan, tidak bisa mencapai negeri perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Karena itu Tuhan mengingatkan agar Yosua berdiri teguh, yaitu hatinya jangan kecut, jangan tawar, dan Tuhan memastikan kembali, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saya percaya dalam kondisi apapun penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu saudaraku, ayo kita berdiri teguh. Kita punya keyakinan hidup kita tidak sendirian. Ada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyertai hidup kita. Karena kita berdiri dengan bangga bahwa kita adalah anak-anak Raja, anak-anak Tuhan yang pasti menerima pertolongannya, pembelaannya, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita sekalian. Amin, saudara. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua dikatakan tidak goyah atau jangan goyah. Saya akan membacakan ayatnya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sekalian. Di sana dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku,
aku tidak goyah. Nah, untuk hidup kita ini menjadi pribadi yang kuat, tidak tergoyahkan, saudaraku, pemazmur mengatakan, aku memandang kepada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, yang membuat seseorang menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh masalah dan tantangan apapun, karena fokus hidupnya tertuju kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel itu 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan ya, cukup lama. Apa sih yang menuntun perjalanan bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya sampai ke tanah Kanaan? Orang Israel hanya memandang kepada tiang awan dan tiang api. Pada malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan. Untuk apa? Melindungi. Untuk apa? Untuk menunjukkan arah jalan. Karena itu setiap bangsa Israel, mereka harus selalu memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan, yang pada waktu itu menampakkan dirinya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Lalu bagi kita sekalian, saudaraku, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bagi gereja zaman sekarang, kita harus memandang kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya kita memandang kepada Yesus? Yang pertama, saudaraku, kita memandang karyanya, pengorbanannya, apa yang telah Ia kerjakan, perjuangkan sampai Dia mati di kayu salib. Semuanya itu, yang pertama hanya karena ketaatannya terhadap kehendak Bapa, yang kedua karena kasih-Nya yang begitu besar yang Dia lakukan, Dia berikan kepada saudara dan saya. Ini karya yang luar biasa, memindahkan hidup saudara dan saya dari gelap ke dalam terang, menghapus nama kita dalam buku neraka dan memasukkan nama kita dalam buku di sorga, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang paling beruntung karena kita menerima jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Jadi yang kedua, saudaraku, kita harus memandang Yesus, itu artinya memandang firman-Nya. Firman yang disampaikan kepada kita tentang tuntunan Tuhan untuk hidup kita sehari-hari, sampai iman kita dikatakan sampai kepada kesempurnaan. Itu kita pandang, kita dengar, itu menjadi acuan kita supaya hidup kita tidak mudah goyah, hidup kita tidak mudah undur dari Tuhan, tidak mudah lemah. Karena itu kita harus memandang kepada firman Tuhan. Acuan firman Tuhan untuk hidup sehari-hari sederhana sekali. Saya mau ingatkan kita kembali. Yang pertama, setiap hari saudara dan saya hendaklah bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Siapapun kita, apapun profesi kita, status kita, jangan lupa mengucap syukur. Yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Saudaraku, setiap hari kita bersyukur, setiap hari kita membangun sikap hati hidup yang tidak khawatir. Setiap hari kita mau belajar melakukan bagian kita. Dan jangan lupa, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Jangan lupa bersukacita, saudaraku. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada waktu kita bersukacita, kita tidak khawatir, kita mengucap syukur, saudaraku, imun tubuh kita naik, hidup kita jadi sehat. Ada antibodi yang dapat melawan segala macam kuman penyakit.
yang hendak masuk merangsak ke tubuh kita. Tetapi karena saudara dan saya hatinya senang, hatinya tidak cemas, tidak kecut, tidak tawar, tidak khawatir, ada sukacita yang luar biasa. Dan itu sukacita bukan dari luar tapi dari dalam, karena yakin kita memandang Yesus dalam karyanya, kita memandang Yesus dalam tuntunan melalui kuasa firman-Nya. Maka saudaraku, dua hal ini yang membuat hidup kita tidak tergoyahkan. Saya mau menyampaikan poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Bagaimana saudara dan saya menyikapi hidup yang sudah diberikan jaminan kemenangan. Saudara masih ingat yang pertama apa? Yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Nah, sekarang yang ketiga. Dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan membacakan ayatnya. Mazmur pasal 28 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang secara manusia sulit sekarang ini, saudara jangan lupa, ingat pekerjaan Tuhan, ingat tentang karya Allah dalam hidup kita, dalam gereja kita. Karena itu ayatnya dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara tidak pergi ibadah di gereja, saudara ibadah di rumah masing-masing, bukan berarti saudara tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di desa kita, di kota kita, saudaraku, bukan hanya untuk menikmati anugerah dan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi sebagai dampak daripada jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita menjadi orang yang giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah melakukan pekerjaannya, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dilakukan, dikerjakan oleh kita, saudaraku. Saudara dan saya anak-anaknya, kita semua hamba-hambanya. Kita dipanggil dan dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, menerima anugerah yang luar biasa, tetapi saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Banyak orang diberkati, diselamatkan melalui hidup dan pelayanan kita. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, saudaraku, jangan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mereka tidak mengindahkan, tidak menghiraukan pekerjaan Tuhan. Seolah-olah pekerjaan Tuhan itu hanya bagian yang harus dikerjakan oleh orang tertentu. Itu bagiannya gembala, bagiannya bapak pendeta, bagiannya pengerja. Padahal setiap kita ini punya status juga, bukan hanya sebagai seorang anak Tuhan, tetapi juga hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita mengacu kembali kepada kitab Mazmur tadi, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ini kan mengerikan, saudara. Mari, saya percaya tahun ini janji Tuhan bagi kita adalah tahun berkat, tahun keberhasilan, dan tahun keberuntungan. Tetapi semua berkat, keberhasilan, keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya saudara dan saya lebih efektif, maksimal, bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat terakhir yang akan saya bacakan bagi kita adalah Mazmur pasal 73 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Bagaimana dengan kesukaan saudara? Apakah saudara memiliki mata yang tertuju kepada Allah? Apakah saudara menaruh perlindungan hidup saudara kepada Allah? Apakah saudara suka bergaul intim dengan Tuhan, baik dalam doa, pujian, penyembahan maupun dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku, pemazmur mengatakan supaya aku dapat menceritakan pekerjaannya. Saudara bisa bersaksi betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saudara.
dalam keluarga saudara, dalam pelayanan saudara. Kenapa saudara? Karena kita mau giat. Orang yang mau aktif, mau giat, dia akan semakin ditambah-tambahkan gairahnya. Rohnya akan semakin menyala-nyala. Dia akan memiliki gairah yang lebih besar lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberikan hidupnya, untuk memberikan tenaganya, untuk memberikan harta bendanya, agar melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan, dan dia akan terus menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Itu hebat, itu dahsyat, itu luar biasa, memberkati banyak orang. Saya percaya 3 hal inilah yang perlu diingat, direnungkan bagi kita sekalian, bagi setiap orang yang sudah menerima jaminan kemenangan. Yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang terakhir, yang ketiga, ayo giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab berkata, tidak akan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Diharapkan kepala rumah tangga bisa memimpin acara perjamuan kudus bagi setiap anggota keluarganya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhanku, ku datang padamu. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, kau dambaan. Yesus, kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, kau segalanya, pujaan hatiku. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, memohonkan berkat agar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus menjadi berkat bagi kita sekalian dan menjadi sebuah peringatan akan pengorbanan kasih Kristus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh bersama-sama seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang berbakti dan beribadah kepadamu di rumah masing-masing. Kami akan melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu sucikan, kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami
untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu sucikan hidup kami, sucikan roti, sucikan anggur, agar kami layak Tuhan bersekutu dengan Engkau. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Saudaraku, mari kita jawab dengan amin dan kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya, mengaminkan perkataan ini dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Saatnya kami akan berdoa, Tuhan, untuk kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyatakan shalom untuk Indonesia. Kami nyatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Wabah virus corona yang sedang melanda bangsa Indonesia, di dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan. Kami berdoa untuk bangsa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Diberkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, Kementerian Kesehatan, seluruh jajaran dokter yang bekerja dengan luar biasa. Diberkati, diberi hikmat, diberi kekuatan, diberi perlindungan. Bapa, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkat keselamatan kekal, berkat keselamatan hari ini dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang berbakti beribadah di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus, atasnya berkat Tuhan turun, atasnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati anak-anak-Mu, mereka semua sehat, mereka semua Tuhan dalam kondisi damai, sukacita karena Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami percaya oleh kuasa biru-biru Yesus, anak-anak-Mu sehat, sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sudah memberkatinya. Karena itu kami membuka hati kami mengangkat tangan kami tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau,